الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil ma'ad. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari hidupkan hati kita. Yang pertama ucapkan Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan sedikit pun yang kita miliki untuk meninggalkan maksiat. Tidak ada kekuatan sedikit pun yang kita miliki untuk menjalankan taat kecuali pertolongan Allah. Pagi ini kita sedang belajar taat dan alhamdulillah saat ini kita sedang ada di rumah Allah. Kita harus akui bahwa adanya kita di tempat ini adalah kebaikan, dan kebaikan ini yakin tidak bisa kita kerjakan kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ucapkan alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Kau telah mengkondisikan kami hadir di masjid ini. Ya Allah, bimbing kami niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan mempelajari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Mudah-mudahan ilmu ini dapat menyerap di hati kita ya Allah. Yang bisa menghantarkan ilmu kepada kita semua hanya Allah. Maka saya memulai taklim ini dengan baca suratul Fatihah. Ya Allah, hadirkan ilmu di hati kami dengan wasilah kami membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imamit taibati wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat Allah ala taha rasulillah.
Salawatullah salamullah ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salat. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Lillah salatullah mullah ala yasin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, kita lihat ayatnya iyyaka. Iyyaka itu artinya hanya kepada engkau. Artinya ayat ini dalam tafsir Jalalain dikatakan kita sebagai orang beriman ketika kita membaca ayat ini kita sedang ngomong sama Allah. Apa ngomongnya? Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Dalam tafsir Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan hanya kepada Engkau kami menyembah adalah iyyaka nuwahhidu. Hanya kepada Engkau kami mengesakan. Hanya kepada Engkau kami mengesakan. Artinya enggak ada yang esa kecuali Allah. Hanya kepada Engkau kami takut, dan hanya kepada Engkau kami berharap. Yang diesakan hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah, yang diharapkan hanya Allah. Nah, selanjutnya iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maksudnya kita mengharapkan pertolongan Allah buat apa? Agar kita bisa mentaati Allah. Yang bisa menjadikan kita taat ya Allah. Makanya ketika kita mau ibadah, minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen baca buku, bimbing saya biar saya paham ya Allah. Termasuk pagi ini kita mau ngaji nih. Di awal tadi saya baca Fatihah ya Allah. Yang bisa menghantarkan ilmu hanya Engkau. Kami meminta kepadamu ya Allah. Dengan bacaan Fatihah ini, jadikan ilmu itu masuk di hati kami. Nah, ketika kita minta tolong kepada Allah, iyyaka nasta'in, artinya ketika kita mau ibadah,
minta tolonglah kepada Allah agar kita bisa ibadah. Nah, sekarang pertanyaannya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu apa? Kita katanya mau ibadah, minta tolong kepada Allah, ya kan? Imam Ar-Razi dalam tafsirnya mengartikan ibadah itu ibarat sebuah pekerjaan. Tahu kerjaan, Pak? Maaf, ngaji pekerjaan bukan? Pekerjaan. Duduk pekerjaan bukan? Berdiri pekerjaan bukan? Kalau ngantuk pekerjaan bukan? Iya. Semua pekerjaan yang dilaksanakan, tapi ada tapinya nih, pekerjaan itu untuk mengagungkan Allah. Minum pekerjaan, tapi kerjaan minum ini mengagungkan Allah tidak? Bu, tuh tergantung katanya. Kalau minumnya ini kita mengagungkan Allah, ibadah namanya. Betul, betul. Pertanyaannya, ibu kalau minum mengagungkan Allah apa mengagungkan haus? Minum haus. Ya Allah, aku minum air ini, bimbing aku biar dengan air seteguk ini aku bisa taat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah. Madang, senampan dalam rangka 17 Agustus. Begitu madang, ora ada niat mengagungkan Allah. Yang ada kebenaran nih, gua lapar. Wah, pekakak ayam gede bener, gua embat bae. Ibadah bukan? Ibadah bukan? Yang ngomong bukan Bapak Ibu dewek. Yang pasti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ibadah itu sendiri pekerjaan untuk mengagungkan Allah. Apa baik? Enggak mesti zikir, enggak mesti sholat. Apa baik pekerjaan yang mengagungkan Allah itu ibadah, asal bukan maksiat. Itu mah gua lihat cewek cakep nih, niatin ibadah sama Allah, haram. Enak baik. Katanya pekerjaan apa baik. Betul ya? Betul Bu? Bu, mari kita lihat pekerjaan ketika kita niati mengagungkan Allah, apa manfaatnya? Dalam doa masuk kamar mandi, mohon maaf, buang air ibadah Bapak Ibu. Jangan dianggap bukan ibadah. Masuk kamar mandi itu perintah dari baginda Rasul, suruh bersih-bersih. Tapi pertanyaannya tadi, pekerjaan masuk kamar mandi mengagungkan Allah tidak? Ayo Ibu, saya tanya, habis kondangan kebelet pipis, masuk kamar mandi ada Allahnya enggak? Kadang-kadang main berkopok baik. Lihat ketika Rasulullah mengajarkan doa, lihat doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi
wal khabaithi. Ini namanya mengagungkan Allah. Mana buktinya? Dia minta sama Allah. Tadi tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menghamba, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ibadah mengagungkan Allah, mana cirinya? Minta sama Allah. Karena ada iyyaka nasta'in. Makanya kemudian ketika kita masuk kamar mandi, kita minta sama Allah. Apa mintanya? Ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth wal khaba'ith itu kotoran, tapi diterjemahkan oleh para ulama dari setan laki-laki, setan perempuan. Apa manfaatnya kalau seandainya kita ketika masuk kamar mandi membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Dalam hadis riwayat sahabat Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza dakhalal kanifa ayyakula bismillahi. Penutup antara pandangan jin. Jadi jin ngeliatin kita walaupun lagi masuk kamar mandi. Jin bisa enggak ngeliat badan kita yang lagi telanjang di saat di kamar mandi? Bisa. Tapi mata jin itu akan tertutup ketika kita masuk kamar mandi, kemudian kita buka aurat. Ketika kita masuk kamar mandi membaca doa, yang pasti di situ membaca bismillah. Makanya ibu-ibu, kalau pengen dilihat sama jin ketika masuk kamar mandi biar kelihatan auratnya, gak usah pakai bismillah, gak usah mengagungkan Allah. Pertanyaannya, masuk kamar mandi kebanyakan baca bismillah apa orang? Ibu-ibu kagak ada baca bismillahnya, berarti bapak-bapak yang liatin ibu-ibu itu bekas jin semua itu. Masya Allah, luar biasa. Aurat kita akan tertutup, tidak bisa dilihat sama jin ketika kita masuk kamar mandinya baca bismillah. Ini penting. Walaupun sekedar masuk kamar mandi, agungkan Allah, itu ibadah sama Allah. Tapi di balik ibadah itu ada fadilah yang luar biasa. Apa fadilahnya? Aurat kita tidak bisa kelihatan oleh jin karena ditutupi dengan kalimat bismillah. Mari kita lihat kemudian, hadirin yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat berwudu. Sekarang pertanyaannya, wudu ibadah bukan? Ibadah bukan? Kenapa? Karena dia gerakan. Karena wudu itu perbuatan. Perbuatan yang melibatkan Allah, perbuatan yang mengagungkan Allah, itu ibadah. Makanya lihat di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi disebutkan yustahabbu ayyakula fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berwudu, awal dari gerakan kita diawali dengan bismillah. Kenapa? Karena kita wudu, kita pengen dianggap ibadah. Mana buktinya? Kita mengagungkan Allah. Makanya lihat Pak, ketika dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sempurna wudu seseorang yang ketika wudu tidak membaca bismillah. Kenapa? Berarti wudunya bukan dianggap ibadah.
Hati-hati tuh. Wudu tidak dianggap ibadah ketika tidak mengagungkan Allah. Mana bukti mengagungkan Allah? Baca bismillah. Bahkan kalau Rasulullah, jangankan wudunya, baru ngeliat air, ya, Nabi sudah membaca Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini untuk bisa bersuci. Langsung connect sama Allah. Pekerjaan melihat air, pekerjaan connect sama Allah, itu berarti nasta'in. Ketika ada pekerjaan yang koneksi dengan Allah, ada hubungan dengan Allah, mengagungkan Allah, itu dianggap ibadah. Bahayanya kalau wudu tidak ada bismillah, bisa jadi wudu itu tidak sempurna. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Lihat Bapak Ibu, karena wudu itu ibadah dan wudu kita mengagungkan Allah, maka Bapak-bapak, Pak, lihat nih hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu diingetin hadisnya, man tawaddoa faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a, rawahu Muslim. Masya Allah. Itu kalau saya nggak jelasin kira-kira ngerti orang? Pantesan dari tadi bengong bae. Siapa orangnya yang selesai berwudu? Karena tadi katanya wudu ibadah. Kelar berwudu, kemudian dia baca doa menghadap kiblat, menadahkan ke langit. Tidak ada doa yang disunnahkan menatap ke langit kecuali doa habis wudu. Yang lain doa sunnahnya nunduk. Doa habis wudu sunnahnya menengadah ke langit. Ketika habis wudu kita menengadah ke langit, kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin. Kata Nabi, siapa orangnya yang habis berwudu dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat abwabul jannah ats-tsamaniyah, maka dibukakan 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya'a, dia akan masuk dari pintu yang mana saja yang dia mau. Amin ya rabbal. Puasa, kita puasa Ramadan, masuk surganya dari pintu Rayyan. Kita tahajud, masuk surganya dari pintu tahajud. Kita sedekah, masuk surganya dari pintu sedekah. Masing-masing disiapkan satu pintu. Hanya wudu yang luar biasa disiapkan, dibukain 8 pintu surga. Kita disuruh milih, suruh masuk dari pintu yang mana yang kita suka. Subhanallah. Cuman sayang banyak orang yang lalai di sini. Tapi bukan orang-orang nurul iman, bukan. Orang nurul iman mah kayaknya orang jauh. Bapak Ibu, saya sekedar mengingatkan, ingat wudu itu ibadah. Kalau ibadah mengagungkan Allah. Makanya kemudian kita tadi sebelum wudu baca bismillah, setelah wudu ya agungkan Allah lagi. Tapi hebatnya Rasulullah, orang yang mengagungkan Allah ketika habis wudu, ternyata fadilahnya dibukakan 8 pintu surga,
kemudian disuruh milih pintu yang mana yang mau kita masuki untuk masuk surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Lihat lagi, maaf, setelah wudhu kita pergi ke masjid, betul? Tuh, yustahabbu ayyaqula a'udzu billahil azim. Tuh, ketika kita di depan pintu masjid mau masuk, jangan asal ceplos baik. Ingat, ke masjid mau ibadah. Kalau ibadah, agungkan Allah. Ingat-ingat tuh tadi tuh konsepnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menghamba, hanya kepada Engkau kami ibadah. Cirinya ibadah dalam tafsir dikatakan agungkan Allah. Makanya lihat doa yang disunnahkan para ulama. Saya baca kitab Al-Adhkar An-Nawawi, yustahabbu ayyaqula a'udzu billahil azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan, wa biwajhihil karim, dan dengan kemuliaan Allah yang mulia, wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Tuh, kalau kita nggak bisa panjang-panjang, gini aja dah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Di depan pintu noh, sebelum masuk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Baru kaki kanan melangkah di pintu itu pakai tangan kanan, pakai kaki kanan, bismillah, wa yuqaddimu rijlahu al-yumna fid dukhul. Apa fadilahnya? Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita masuk masjid, kita membaca doa tadi, qala dzalika qala syaiton, setan akan berkata, aku dijaga sepanjang hari ini, gak bisa godain orang itu. Hebat. Setan seperti diikat, gak bisa ganggu kita. Ibadah di masjid itu karena kita baca doa masuk masjid. Bagi kita yang lupa membaca doa masuk masjid, sama saja kita masuk ke masjid suruh goda setan. Setan, godain gua orang punya doa nih, godain gua. Makanya maaf, di masjid ini ada orang yang ditakuti sama iblis, ada orang yang disenangi sama iblis. Lihat Rasulullah pernah ketawa ngeliat iblis bolak-balik pintu masjid, mau masuk masjid nggak bisa. Ditanyain sama Rasul, iblis, kamu nggak masuk masjid kenapa? Takut kenapa ya Rasul? Takut sama yang sholat. Ora tenan. Tahu ora tenan? Ora pisan. Iya. Lah, kamu nggak takut sama yang sholat iblis? Kagak ya Rasul. Lalu bolak-balik orang mau masuk ngapa? Aku takut sama yang tidur. Jadi yang tidur biarin. Itu lagi ngusir jin itu. Lagi ngusir iblis. Ya. Ternyata yang tidurnya dia ahli dekat dengan Allah. Yang sholatnya tadi lalai, mana buktinya? Oh, masuk masjid lupa doa. Sedangkan maaf, masuk masjid ini ibadah. Yang namanya ibadah harus mengagungkan Allah, syaratnya. Maka kemudian pantas kalau setan tadi dalam hadis Nabi, ada yang gak takut sama yang sholat. Ngapa? Yang sholatnya lalai sama Allah. Mana buktinya? Gak usah jauh-jauh, masuk masjidnya doa apa ora? Bu, saya tanya, tadi masuk lupa doa ora? Kayaknya jawab lupanya malu.
Ya Pak, Bapak-bapak, luar biasa, datang ke masjid, libatkan Allah, manfaatnya luar biasa. Yang hebatnya kemudian, bagaimana kalau kita keluar masjid, maaf, keluar masjid ibadah lagi. Ibadah sama Allah, kita keluar masjid ibadah, di dalam masjid kita ibadah, masuk masjid kita ibadah. Ingat-ingat nih. Makanya kemudian dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu an, alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, inna ahadakum idza arada ay yakhruja minal masjid tada'at junudu iblis wa ajlabat wajtama'at kama tajtami'un nahlu ala ya'su biha. Apabila seseorang di antara kalian ingin keluar masjid, tentara iblis pada sempoyongan, karena kita mau digoda sama dia, kitanya kuat ibadah. Kelimpungan iblis tuh, pada pegel badannya, karena dia kelimpungan. Orang goda kita dewek-dewek, bersatu gabungan, mereka berkumpul bagaikan lebah mengerumuni lebah jantan, gabungan untuk goda kita. Begitu mereka lagi lemah-lemahnya gabungan mau goda kita, kitanya pas mau keluar masjid membaca doa. Apa doanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Atau kita doa, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari iblis dan tentaranya. Tahu nggak bagaimana kondisi iblis yang kerja sama gandengan biar kuat untuk goda kita? Ketika kita mau keluar masjid, fa innahu idza qalaha lam yadurruhu. Segitu hebatnya iblis itu dan para tentaranya itu bekerja sama, saling kuat, saling bersatu. Ternyata kekuatan apapun tidak akan mampu menggoyahkan iman kita. Awas tuh, ingat-ingat, keluar masjid ibadah, masuk masjid ibadah, libatkan Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya hadirin ya Allah, apakah masuk rumah itu ibadah? Maaf, kita masuk rumah pekerjaan bukan? Pekerjaan. Kita masuk rumah, Masya Allah, dalam hadis riwayat Imam Turmudi, hadis hasan sahih, itu dikatakan, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Ibu-ibu, bapak-bapak, mulai pagi ini jangan lupakan kata Nabi, ketika kalian masuk ke dalam rumah keluargamu, salamlah kepadanya. Fasallim, ucapkan salam, assalamualaikum. Kenapa? Yakun barkatan alaika wa ala ahli baitika. Itu akan menjadi keberkahan untuk dirimu dan untuk keluargamu. Halo? Halo? Jadi ketika kita masuk rumah Bapak Ibu, sebelum masuk rumah nih, Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa alallahi rabbina tawakkalna. Baru assalamualaikum. Sebelum assalamualaikum doa dulu. Ngapa? Masuk rumah ini ibadah, agungkan Allah. Hebatnya ketika kita membaca doa itu, maaf, baca doa bismillahi kharajna, dalam kitab Al-Azkar itu dikatakan, itu pulangnya kita ke rumah itu dianggap pahala jihad. Amin ya robbal. Kemudian kita salam, assalamualaikum. Orang Betawi kan paling senang ngucapin salam ya. Alhamdulillah, assalamualaikum. Masuk rumah kita mengucapkan salam kepada keluarga kita di rumah.
Itu berkah buat kita, berkah buat anak kita. Kenapa? Berarti kita di saat itu ibadah melibatkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum berkah dengan baca bismillah. Kenapa? Kata Nabi, ketika dia minum lupa Allah, maka setan akan mengatakan ini minumanku. Ketika kita makan lupa baca bismillah, nggak ngagungin Allah, maka setan akan mengatakan ini makananku. Ketika kita masuk rumah lupa bismillah, maka setan akan mengatakan ini rumahku. Ketika kita naik tempat tidur lupa bismillah, maka setan akan mengatakan ini tempat tidurku. Ketika kita naik bini kita lupa bismillah, maka setan akan mengatakan ini biniku. Ki baca bismillah orang naik. Uang waktu ngos-ngosan itu yang bantal pada tebang semua, yang kita jempalitan tempat tidur baca bismillah orang. Ada seorang sahabat yang ngadu sama Rasul, maaf nih, inget-inget berhubungan kita dengan istri kita ibadah Pak, karena itu pekerjaan. Libatin Allah. Bagaimana kalau nggak libatin Allah? Ini ada sahabat ngadu sama Rasul, ya Rasul, saya kalau berhubungan sama istri, saya melihat dari kemaluan istri itu percikan api. Kenapa ya Rasulullah? Baru Rasul menjelaskan hadis tadi. Artinya itu percikan api, bukti nyata bahwa kita saat menghubungi istri kita nggak ada Allah. Bis, andaikan maaf bini kita dihubungi sama iblis, kita mah numpang iblis. Begitu punya anak, anak bapaknya apa anak? Subhanallah. Makanya ibu di sini nenek-nenek semua sih ya, udah nggak doyan kayak yang muda-muda. Kalau laki mau ngos-ngosan, kalau laki mau jempalitan, colek dulu bismillah bang. Ya bu, ngapa masalahnya? Jempalitan ibadah. Buktinya apa? Lihat ketika dalam hadis Nabi dikatakan orang di saat dia habis berhubungan dengan istrinya, dia mandi hadas besar, maka rontok dosa-dosanya. Amin ya robbal. Ibadah semua, maaf. Sayang kalau seandainya kita ibadah hanya ikut di masjid ibadah, zikir ibadah, sholat ibadah, doa ibadah, baca Quran ibadah. Andaikan dihitung amal kita dikit Pak. Coba kalau tidurnya dengan melibatkan Allah, baca bismillah, sepanjang malam kita tidur dicatat ibadah. Coba kalau kita ngobrol kongko, kita niatin bismillah, niat ibadah kepada Allah, sepanjang ngobrol kita ada ibadah di situ. Yang mengerikan maaf, kita mati ternyata yang dihitung ibadah hanya sholat. Habis jomplang, kebanyakan tidak ibadahnya dibandingkan ibadahnya. Saya ingetin, ibadah itu mengagungkan Allah dalam pekerjaan apapun. Nah, pertanyaannya terakhir nih, mengapa kita harus ibadah hanya kepada Allah? Tadi tuh, iyakah hanya kepada engkau, berarti kan hanya kepada Allah. Karena dalam Al-Quran surah Maryam ayat 9, dalam tafsir Imam Ar-Razi mencantumkan ayat ini, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Kita diciptakan Allah tadianya nggak ada, bapak kita nggak ada, ibu kita nggak ada, bahkan
sperma pun tidak ada. Walam taku syai'a, artinya kita belum ada apa-apa. Baru ada manusia, baru ada pernikahan. Kemudian ketika terjadi pernikahan muncul dihidupkan. Mana hidup? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Setelah kita menebur naruh benih di bini kita, bercampur antara sperma sama ovum, ternyata dari air ketemu air, muncul greget, dihidupkan Allah. Tuh. Kemudian setelah dihidupkan Allah, ibu lahir. Dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, wallahu akhrajakum bim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, gak ngerti apa-apa. Bayi ibu ngerti manis waktu lahir? Kagak. Bayi ibu ngerti maaf nenen? Ngerti nenen? Manis itu ilmu, pahit ilmu. Pertanyaannya, ibu bapak coba jujur, pernah sekolah di mana belajar tentang manis? Ayo, pernah di perguruan tinggi kuliah tentang ilmu manis? Pernah belajar tentang ilmu pahit? Tentang ilmu asam? Ayo sok, ada nggak buku yang membahas tentang ini rasa manis ciri-cirinya bla 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 bla, pahit ini rasanya begini, asam rasanya begini. Cari bukunya sampai botak belumut, kagak bakal ketemu. Kenapa masalahnya? Karena yang berhak mengajarkan itu illallah. Masya Allah, nggak ada bukunya, nggak ada caranya. Tahu-taunya bayi lahir dinenenin, dia senang dengan nenen ibunya, ngenyot. Allah kenalin manis, dienyot. Ibunya jahat, udah pegel dia nyusuin, dikasih apa yang pahit-pahit itu pak? Udah tahu? Iya, kasih jamu yang pahit, begitu anaknya nyusu. Itu anak hebatnya, nggak pernah diajarin emaknya ini rasa pahit. Begitu berata wali ada di nenen ibunya, nenen orang mau. Tuh, betul ora? Pertanyaannya siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kalau bapak ibu nggak jujur sama Allah, dusta tuh. Saya pernah kuliah di Amerika, ngambil S1, S2, S3, jurusannya manis, gak ada. Es mambo. Kenapa masalahnya? Ini loh, la ta'lamuna syai'a. Masya Allah, kita lahir gak ngerti apa-apa. Dari mana kita ngerti? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Kemudian dia dijadikan Allah telinga, bisa mendengar, bukan telinganya doang. Sam'a di situ alat pendengarnya dan cara mendengar. Ada orang yang punya telinga budeg banyak, bolot ya, budeg-budegan mah. Wal absor, dan penglihatan, bukan mata di sini, dikasih matanya dan dikasih bisa ngelihatnya. Masya Allah. Wal afidah, hati. Dalam tafsir Imam Maroghi,
ketika membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu dibuktikan oleh Imam Al-Maraghi. Lihatlah kalian, di saat kalian baru lahir, siapakah yang mengajarkan manis di mulut kalian? Kata Imam Maraghi, ternyata Allah. Itu bocah ibu, begitu pipis orang bisa tidur, nangis mulu. Bapaknya bingung, ini bocah nangis mulu ngapa sih? Begitu popoknya dibuka, waduh si ganteng ngompol. Pantes nangis mulu. Siapa yang ngajarin dia ompol rasanya nggak enak? Masya Allah. Itulah yang dikatakan hidayah Allah. Itulah hidayah hawas namanya. Hidayah rasa. Itulah manfaatnya rasa dari mana? Dari afidah, dari hati. Pertanyaannya, untuk apa kita ini diberikan Allah seperti itu? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maaf, pertanyaannya, adakah yang bisa mengajari kita manis pahit? Adakah yang menciptakan kita selain Allah? Adakah yang menghidupkan kita selain Allah? Dan adakah yang bisa menjadikan kita bisa mendengar, bisa merasa kecuali Allah? Gak ada. Makanya kemudian kata Imam Ar-Razi dan tafsirnya, karena pertanyaan ini gak ada semua selain Allah, maka pantas kalau kita menghamba hanya kepada Allah, pantas kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham Bapak Ibu? Masya Allah. Mari kita amalkan ayat, walaupun satu ayat nih, sengaja saya enggak dikasih ilmiah macam-macam. Saya ambil kata kuncinya, ambil kitab-kitab yang lain untuk diterapkan. Oh ini prakteknya ternyata. Saya nggak mau ngaji itu sekedar tahu teori, nggak ada praktek. Kenapa? Dalam kitabnya Syekh Hasan Basri, saya baca dalam sebuah kitab itu, ya, dikatakan al ilmu la amal dzanbun minadz-dzunub. Ilmu tanpa amal itu satu dosa dari sekian banyak dosa. Subhanallah. Itu Syekh Hasan Basri ngomong seperti itu. Saya baca dalam kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imamul Ghazali. Artinya saya coba menerangkan tafsir, bukan sekedar pemahaman tafsir, tapi mencoba masuk pemahaman sampai ke praktek. Harapannya adalah walaupun satu ayat yang kita pelajari, semua bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.